Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 17. Demikianlah dikatakan. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah kehidupan kita sering terjadi yang namanya perbedaan cara pandang dan pengenalan, sehingga sering terjadi kalau kita berdebat, kalau kita berbicara, pasti ada yang menyangkal, pasti ada berbeda pemahaman. Karena itu, sebagai orang percaya juga perlu melatih diri bagaimana kehidupan kita mengenal siapakah Tuhan yang kita imani dan percayai. Terkadang berbeda cara kita mengenal Allah kita. Berbeda bagaimana kita melihat cara Allah melakukan pengenalannya di dalam kehidupan kita. Karena itu, yang pertama yang perlu kita lakukan dalam pengenalan akan Allah dengan benar adalah meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kita mengenal Allah yang menciptakan langit dan bumi, maka kenallah pribadi Yesus Kristus, yang mana itulah penyataan Allah sebagai manusia. Penyataan Allah yang memperkenalkan diri sebagai manusia. Karena itu, meminta kepada Allah agar kita lebih mendekatkan diri dan lebih mengenal apa yang telah diteladani, apa yang telah diberikan oleh Yesus Kristus sebagai bentuk pengenalan Allah di dalam pribadi manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa kita harus mengenal pribadi Kristus di dalam kemanusiaan? Karena di sini kita juga akan melihat bahwa Allah bisa saja yang dari tidak terbatas memberikan dirinya untuk terbatas. Dan di sini kita juga supaya kita diberikan hikmat, yaitu roh hikmat untuk lebih mendekat dan lebih mengenal Allah itu sendiri. Tanpa roh hikmat, kita tidak akan pernah benar mengenal Allah. Karena itu iman kita harus diimbangi dengan roh hikmat itu. Karena roh hikmatlah yang akan memperkenalkan kita siapakah pribadi Allah itu. Sehingga kita tidak lagi bertanya apakah Allah itu ada bersama-sama dengan kita. Karena Allah itu selalu ada di setiap kehidupan kita. Sehingga ketika roh hikmat itu sudah diberikan Allah kepada kehidupan kita sebagai orang percaya, maka disitulah kita dapat mengenal Allah dengan benar. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mintalah roh hikmat kepada Allah supaya kita dapat mengenal Allah dengan benar. Tanpa roh hikmat yang daripada Allah, kita tidak dapat mengenal Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajari kami untuk lebih mengenal dan lebih mendekatkan diri kepadamu. Tanpa roh hikmat, kami tidak dapat mengenal Engkau dengan benar. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kehidupan kami, sehingga kami dapat menyerahkan seluruh kehidupan kami, pekerjaan kami hanya di dalam tangan pengasihan, dan semuanya itu akan berbuah sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang memberkati setiap orang percaya di setiap pergumulan hidupnya. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan-Mu. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati setiap
kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan Persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.